Oke, mari kita mulai sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal sedikit menjauh dari kebisingan pergerakan harga harian. Kita akan pakai kacamata seorang trader profesional untuk membongkar kalender tersembunyi di balik pasar emas. Anda tahu kan, banyak banget orang di luar sana yang mengira kalau pergerakan harga emas itu acak, cuma didorong sama berita-berita harian yang bikin pusing. Tapi, gimana kalau saya bilang, emas itu sebenarnya punya ritme yang sangat bisa diprediksi. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, jujur aja nih, pernah nggak Anda ikutan beli emas pas harganya lagi meroket karena semua orang lagi ngomongin itu? Tapi terus panik banget waktu harganya tiba-tiba terjun bebas, dan akhirnya emas itu malah dijual dalam posisi rugi. Aduh, kita semua pasti pernah dengar cerita kayak gini, atau mungkin ya pernah mengalaminya sendiri. Ini tuh rasa frustrasi pemula yang klasik banget. Siklus menyakitkan di mana kita beli di pucuk, lalu jualan karena panik di dasar. Tapi, coba didengar ini adalah mindset baru yang mau saya bagikan hari ini. Itu sama sekali bukan salah Anda, serius. Anda cuma belum tahu aja musimnya. Emas itu nggak bergerak secara acak cuma buat menghukum portofolio Anda loh. Pergerakannya sebenarnya mengikuti pola musiman yang lumayan presisi dari tahun ke tahun. Jadi, kalau Anda nggak tahu jadwal ini, ibaratnya Anda lagi trading atau nabung sambil tutup mata. Ngeri kan? Biar lebih gampang paham soal pendorong utama emas ini, mari kita pakai perumpamaan sederhana. Bayangkan musim buah. Anda tahu kan, mangga ada musimnya, durian juga ada musimnya. Kita nggak mungkin memaksa pohon durian berbuah lebat di luar musimnya, ya kan? Nah, emas itu persis kayak gitu. Siklus tahunannya itu digerakkan sama acara-acara besar yang selalu ada tiap tahun. Misalnya festival besar di India dan Cina, musim pernikahan yang masif, dan siklus ekonomi global. Permintaan-permintaan ini datang ibarat ombak besar yang jadwalnya udah ketahuan. Note this carefully. Gold trading seasonal cycle. May to June, best time to buy. July to October, start to rise. October to November, time to sell. Oke, masuk ke bagian pertama, peta siklus tahunan emas. Mari kita lihat lebih dekat 4 fase penting dalam setahun. Kita urutkan dari awal ya. Pertama ada bulan Mei sampai Juni. Ini tuh fase sepi, waktunya diskon besar-besaran. Terus masuk Juli sampai Oktober, pasar mulai menggeliat nih. Permintaan mulai naik karena orang-orang pada sibuk cari emas buat persiapan festival. Nah, puncaknya ada di Oktober sampai November. Di sini harga lagi mahal-mahalnya karena permintaan emang lagi meledak. Dan terakhir masuk Januari sampai Maret. Nah, disinilah pergerakannya kerasa kencang banget. Kita sering lihat ada bonus rally atau momentum awal tahun yang meledak tajam dalam waktu super singkat. Biar makin kebayang, bayangkan pasar tradisional. Di bulan Mei dan Juni, pasar itu lagi sepi banget. Pedagang ya terpaksa banting harga. Nah, di saat inilah uang pintar atau para pemain besar datang buat ngeborong barang diskon. Tapi begitu masuk Oktober dan November, wah pasar udah penuh sesek. Semua orang desek-desekan pengen beli. Justru di saat pasar lagi berisik dan harganya mahal inilah, para pembuat pasar dan trader pro mulai jualan barang yang udah mereka serok murah tadi. Cerdas kan? Lanjut ke bagian 2. Strategi menabung cerdas yang simple tapi terbukti efektif. Rahasianya ada di siklus 3 langkah yang sangat gampang buat diulang. Langkah pertama, beli aja dengan cara dicicil pas pasar lagi sepi, yaitu antara Mei sampai Juli. Langkah kedua, simpan emasnya. Tahan diri, jangan gatal pengen jual dari Juli sampai Oktober, pas trennya baru mulai terbentuk. Dan langkah ketiga, jual sebagian buat ambil untung di bulan Oktober sampai November, pas harganya lagi cantik-cantiknya. Mengulang 3 langkah ini tiap tahun adalah kunci buat dapat profit konsisten tanpa bikin mata Anda lelah melototin grafik tiap hari. Sekarang, bagian 3, buku panduan trader profesional. Mari kita naikkan levelnya dan intip strategi di pasar futures. Nah, ini dia taktik brilian dari para pemain besar. Di kuartal kedua, pas harga lagi turun, mereka itu nggak asal main beli loh. Mereka sabar nunggu di level support teknikal yang kuat. Terus di kuartal ketiga, mereka nggak cuma nyimpen, tapi mereka nambah ukuran posisi pelan-pelan ngikutin tren yang lagi naik. Masuk kuartal keempat, ini waktunya distribusi. Mereka mulai lepas barang ke trader-trader pemula yang baru kena FOMO di harga pucuk. Terakhir, di kuartal pertama, mereka manfaatin pergerakan cepat buat ngeruk profit dari momentum rally. Rapi banget kan? Tapi ingat, trader pro tuh nggak cuma ngandelin kalender. Mereka jadiin siklus musiman ini sebagai konfirmasi tambahan aja. Mereka gabungin kalender ini sama analisis teknikal murni, kayak support dan resistance. Mereka juga nyari di mana area likuiditas alias tempat kumpulnya uang pintar. Nggak cuma itu, mereka cocokin juga sama berita fundamental, kayak kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan dolar, sampai isu geopolitik. Kombinasi inilah yang ngasih mereka keunggulan mutlak di pasar. Masuk ke bagian keempat, sebuah peta. Bukan GPS instan. Mari kita bahas hal yang paling krusial, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko inilah yang membedakan trader pro beneran sama pemula yang cuma lewat doang. Tolong, jangan sampai emosi yang nyetir Anda.
Beli karena FOMO, ikut-ikutan berebut barang di harga pucuk pas semua orang lagi panik, itu cara yang salah besar. Cara yang benar adalah eksekusi pakai kalender yang udah dihitung matang. Beli pas pasar lagi sunyi senyap, dan jualan pas kerumunan lagi sorak-sorai. Di sini, disiplin mengontrol emosi itu segalanya. Ini membawa kita ke aturan paling penting dari para trader pro. Siklus musiman itu ibarat peta jalan, bukan GPS instan. Maksudnya gimana tuh? Gini, peta itu ngasih tahu arah cuaca secara umum, kapan kira-kira musim hujan, kapan kemarau. Tapi peta nggak bisa menjamin 100% kalau hari ini bakal turun hujan. Jadi jangan pernah asal beli emas cuma gara-gara kalender bilang, wah ini bulan Mei, waktunya murah nih. Jangan ya. Anda tetap wajib pakai analisis teknikal dan akal sehat sebelum masuk ke pasar. Nah, kita udah bahas semuanya nih. Mulai dari cara menghindarin kepanikan ala pemula, memahami perumpamaan musim buah, sampai bongkar-bongkar strategi tingkat tinggi dari para profesional. Sekarang, Anda udah pegang rahasia kalendernya. Tapi ingat, tahu siklusnya itu baru setengah dari perjuangan. Disiplin buat eksekusi strategi di tengah pasar yang lagi berisik, nah itu ujian yang sebenarnya. Kalau penjelasan ini ngebuka mata Anda soal pergerakan pasar, jangan lupa bagikan wawasan ini ke teman-teman Anda. Jadi pertanyaan saya buat Anda, pas kuartal emas berikutnya datang nanti, Anda bakal jadi bagian dari kerumunan yang panik atau jadi uang pintar yang udah nyantai nunggu di garis finish? Sampai jumpa di sesi berikutnya. The problem isn't the gold, but you don't know yet. Gold has seasons. Bought. Down it goes. Sold. Up it goes.